Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini materi kita yaitu jenis-jenis teks bahasa Indonesia di sekolah dasar. Materi ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Pada beberapa pertemuan sebelumnya Anda sudah membuat contoh, beberapa contoh jenis teks bahasa Indonesia dan teks sastra Indonesia, kemudian disajikan dalam bentuk video yang Anda unggah di Schoology. Kemudian ujian tengah semester kemarin juga Anda membuat dua teks, satu teks bahasa Indonesia dan satu teks sastra. Nah, kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih teks bahasa Indonesia yang benar itu. Nah, mari kita mulai. Teks yang pertama itu teks deskripsi atau penggambaran. Teks deskripsi adalah bentuk teks yang melukiskan suatu objek. Nah, objek itu bisa berupa makhluk, benda, daerah, atau kejadian. Dijelaskan secara detail dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Teks deskripsi membantu alat indera pembaca bisa seakan-akan menangkap sensasi dari objek yang digambarkan. Nah, kita kan tahu alat indera ada 5, berarti teks deskripsi ini membantu pembaca itu seolah-olah bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasakan, atau bisa merasakan sensasi, itu namanya sensasi ya, jadi rangsangan terhadap alat indera itu. Ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama tentu saja menggambarkan suatu objek. 2. Karakter yang tampak dari objek tersebut dijelaskan secara rinci. Kemudian melibatkan kesan indera atau disebut sensasi dan bisa dirasakan langsung objek yang digambarkan. Contoh, ini contoh teks deskripsi sederhana. Boni kucingku. Ini kucing saya. Namanya Boni. Berwarna hitam dan putih. Bulunya halus sekali. Kukunya panjang. Nah, berwarna hitam dan putih ini menunjukkan sensasi penglihatan. Kemudian bulunya halus sekali menunjukkan sensasi indera peraba. Petunjuk atau teks arahan atau teks prosedur. Teks petunjuk adalah teks yang memuat tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu secara jelas, rinci, dan lengkap agar pembaca dapat memahami dan mempraktikkan kegiatan itu dengan baik, benar, dan cepat. Nah, jenis teks petunjuk itu ada 3. Pertama, petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kedua, petunjuk untuk menggunakan sesuatu. Ketiga, petunjuk untuk membuat sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk atau arahan atau prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah, disusun secara runtut dan singkat, serta menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Berikut contoh teks petunjuk. Cara menggunakan setrika listrik. Colokkan kabel setrika ke stop kontak. Atur panas setrika sesuai keinginan. Tunggu sampai panas. Setelah panas, setrika pakaian sampai rapi. Setelah selesai, atur panas setrika ke awal dan cabut kabel setrika dari stop kontak. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Jadi karena ini kalimat perintah, jadi seharusnya tanda seru ya. Atau yang sekarang sedang viral di sosial media misalnya teks petunjuk
membuat eh, kopi dalgona misal, seperti itu masuk dalam teks petunjuk juga. Nah, selanjutnya teks terima kasih. Teks terima kasih adalah teks yang mengungkapkan rasa bahagia, rasa hormat, serta rasa syukur pada pihak yang telah memberikan hal yang positif atau kebaikan. Cirinya kalimatnya sederhana dan berisi rasa syukur atau ungkapan terima kasih tentu saja. Jadi teks terima kasih ini sebenarnya bisa berupa teks jenis-jenis beberapa macam, intinya memuat unsur rasa terima kasih. Ini contoh yang disajikan di slide itu. Terima kasih Dini sudah membantu ibu menyapu halaman, menyirami bunga, membereskan kamar tidur. Ibu sayang Dini. Nah, ini dalam bentuk narasi singkat ya. Teks diagram adalah teks yang menampilkan satu atau beberapa perbandingan dari dua data atau lebih dalam wujud berbagai variasi garis, bentuk, lambang, dan warna. Jenisnya ada diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, dan sebagainya. Ini mudah ya, cirinya ya berbentuk gambar atau bagan bentuk diagram. Ini contoh yang ada di slide itu diagram bagan keluarga, pohon keluarga. Harian ini cukup mudah ya, mungkin beberapa dari kalian sudah sering membuatnya. Teks buku harian adalah teks yang berisi catatan kegiatan pribadi atau cerita sehari-hari serta menggunakan bahasa sehari-hari. Ciri-cirinya adanya catatan waktu, ya, tanggal, bulan, dan lebih lengkap lagi tahun. Berisi kejadian, kegiatan, pengalaman sehari-hari ya, pengalaman sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Adanya ekspresi emosi, kemudian menggunakan bahasa yang bebas, bahasa sehari-hari. Contohnya, Dayuh Luhur 28 Agustus 2015. Hari ini acara jalan santai dalam rangka ultah sekolah. Ketika jalan-jalan, kakiku tersandung, kakiku terkilir. Sakit sekali. Nah, ini kita lihat adanya catatan waktu, ada 28 Agustus 2015. Kemudian berisi kejadian, hari ini acara jalan santai, dan seterusnya. Adanya emosi, ini ada sakit, ini ekspresi emosi ya, atau sial, atau bahagianya, itu ekspresi emosi ya. Emosi ada bahagia, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya teks permintaan maaf, ini mirip dengan teks ucapan terima kasih. Jadi teks permintaan maaf itu teks bisa berupa jenis apa saja, yang penting ada unsur permintaan maafnya, baik secara formal maupun informal. Contoh yang di sini, maaf ya Badu, jangan membuang sampah di sungai, sampah bisa menyumbat aliran sungai dan akan membuat banjir. Teks surat tanggapan pribadi. Teks surat tanggapan pribadi adalah teks surat yang berisi tentang tanggapan atau penilaian terhadap sesuatu atas nama pribadi seseorang. Surat tanggapan pribadi biasanya berupa masalah pribadi yang ditujukan pada orang maupun institusi. Surat ini memiliki kebebasan dalam pemakaian bentuk dan bahasa. Nah, struktur teks surat tanggapan pribadi ini terdiri dari alamat, tempat tinggal, salam pembuka, isi, dan penutup, serta nama pengirim. Bahasanya norm formal dan berisi tentang komentar, tanggapan, atau penilaian. Tuh, contoh di sini, Yogyakarta, 28 Januari 2017. Hai Wulan sahabatku, bagaimana kabarmu di sana? Aku menghabiskan liburanku di Yogyakarta.
Di sana aku diajak paman untuk mengunjungi pabrik permen susu yang dimilikinya. Liburan kali ini sangat menarik, Wulan, namun karena tak bersamamu jadi kurang seru. Kapan kamu akan kesini denganku? Salam sayang, Bibit, sahabatmu. Oke, kita lihat strukturnya. Ada alamat dan tempat tinggal, Yogyakarta. Salam pembuka. Hai Wulan sahabatku, bagaimana kabarmu di sana? Dan sebagainya. Paragraf pembuka. Ini seharusnya ada assalamualaikumnya ya. Mohon maaf, ini kurang assalamualaikumnya depan untuk salam pembuka. Paragraf pembukanya ini, hai Wulan sahabatku, dan sebagainya. Isi, di sana aku diajak paman untuk mengunjungi bla bla bla. Penutup, liburan kali ini sangat menarik, bersama jadi kurang seru. Kapan kamu kesini denganku? Serta nama pengirim. Ini salam penutup, salam sayang. Nama pengirim Wiwit, sahabatmu. Selanjutnya adalah teks permainan anak tradisional. Adalah bentuk teks yang berisi bentuk permainan atau olahraga yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu atau sudah tradisi ya turun-temurun. Strukturnya hanya terdiri dari langkah-langkah, kemudian adanya urutan. Di dalam langkah terdapat syarat permainan dan terdapat kadang bilangan sebagai penanda aturan. Ada di sini nama permainan, asal daerah permainan, dan aturan permainan. Contoh, bermain goncang kaleng. Lakukan hopimpa atau suter untuk menentukan si kucing. Si kucing akan mencari pemain yang bersembunyi di sekitar arena bermain. Pilihlah ketua tikus yang mempunyai kemampuan melempar dengan jauh dan sebagainya. Nah, di sini tapi tidak lengkap ya, tidak ada nama, ada nama permainan tapi tidak ada asal daerah. Aturannya ada, tapi ini saya singkat supaya tidak terlalu panjang. Seharusnya lebih lengkap lagi, itu ada waktu bermulai permainan kapan, jumlah pemain berapa, waktu permainan berapa lama, dan aturan kalah menang dan sebagainya. Selanjutnya teks wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ya, ini cirinya dilakukan tatap muka, dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data dan fakta. Terdapat orang yang diwawancarai atau pewawancara, terdapat orang yang diwawancarai atau narasumber. Maaf tadi, terdapat orang yang mewawancarai atau pewawancara, kemudian terdapat orang yang diwawancarai atau narasumber. Bentuk berupa percakapan menggunakan kalimat langsung, menggunakan bahasa formal atau non-formal. Contoh, ini wawancara antara siswi dan penjual. Permisi bang, maaf mengganggu, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh neng, ada yang bisa saya bantu? Begini bang, kami mendapat tugas dari guru perusahaan kami untuk mewawancari pedagang sebagai narasumber. Apa abang bersedia untuk diwawancarai? Silakan saja neng. Kapan abang mulai usaha menjual cakwe? Tahun 2005 neng. Ini cukup jelas ya, yaitu teks yang berisi kupasan, tafsiran, atau komentar terhadap sesuatu. Ciri-cirinya, strukturnya terdiri di atas orientasi atau pengenalan, tafsiran dari si penulis, kemudian evaluasi dari si penulis, serta rangkuman. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini si penulis terhadap suatu karya atau produk. Kemudian opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan atau ditafsirkan. Terdapat judul, ulasan, identitas buku, ada sinopsis, kekurangan buku, kelebihan buku, kerangka buku, isi buku, penggunaan bahasa, dan strukturnya tadi terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Contohnya ini ulasan tentang novel ya. Judul novelnya Surat Kecil untuk Tuhan. Orientasi, ini pengenalan. Surat Kecil untuk Ayah adalah Surat Kecil untuk Tuhan ya maaf, adalah salah satu novel karya berapa. Ini kan mengenalkan ya, orientasi bla bla bla. Kemudian tafsiran. Pada bab pertama buku ini, Boy Chandra menceritakan sosok laki ini tafsiran dari si penulis ulasan terhadap
novel tersebut, mengevaluasi novel ini disajikan dengan bahasa yang cantik. Ini sudah penilaian. Jadi si penulis itu menilai ini dari bahasanya, kemudian dari alurnya, penokohannya, dan sebagainya, dan rangkuman. Dengan mengesampingkan beberapa kurang tadi, novel ini benar-benar dibutuhkan. Jadi kemudian hasilnya apa dari tadi setelah ditafsirkan dan dinilai, rangkumannya kira-kira hasil akhirnya penilaiannya bagaimana itu. Laporan pengamatan yaitu laporan yang berisi hasil pengamatan ya, terutama cirinya datanya bersifat objektif ya, objektif asli, tidak dibuat-buat, tidak dimanipulasi, dan tidak memihak. Ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan berlangsung, tidak mengandung hal yang belum pasti atau dugaan-dugaan. Ditulis secara lengkap dan bersifat global. Ini contohnya, contoh di SD ya. Hal yang diamati tumbuhan di lingkungan halaman sekolah. Waktu pengamatan Kamis 6 Oktober 2016, tempat pengamatan SD Negeri Mekarsari. Tujuan pengamatan untuk mengetahui ciri khusus tanaman mawar. Kemudian hasil pengamatan yaitu ciri-ciri daun. Daun berwarna hijau tua, bentuk daun menyirip, anak daun berbentuk lonjong. Terakhir kesimpulan, bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu. Selanjutnya teks eksplanasi atau penjelasan. Nah, ini adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena tertentu. Ya. Strukturnya yaitu pernyataan umum tentang topik tersebut, kemudian 2 urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan atau penafsiran dari hal tersebut, dan juga memuat informasi sifatnya ilmiah. Ini contoh penjelasan tentang longsor. Ini pernyataan umum, longsor adalah sebuah peristiwa di mana bla 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 bla. Kemudian urutan sebab akibat, tanah longsor atau amblas secara garis besar bisa terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Ini sebab akibat. Kemudian interpretasi tidak saya tuliskan di sini ya. Jadi kesimpulannya adalah tanah longsor dan sebagainya. Ya. Ini segar ya karena tiba-tiba muncul gambar marjan. Teks iklan. Teks iklan yaitu teks yang isinya segala bentuk presentasi atau penyajian non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar, dibeli ya. Nah, jadi berisi tentang hal-hal yang harus dibayar atau dibeli. Konsep jenis iklan. Jenis iklan ini menurut Jeffkin 96 itu ada 6. Iklan konsumen, iklan bisnis, iklan perdagangan, iklan keeceran, iklan keuangan, dan iklan rekrutmen. Lowongan pekerjaan itu iklan rekrutmen. Ciri-ciri iklan itu 1. Menggunakan slogan atau moto-moto tertentu. Kalimatnya mengajak atau persuasif. Kemudian menggunakan subjek orang pertama biasanya, kami ya. Saya jarang, biasanya kami. Komunikatif, mudah dipahami, informatif, dan menarik tentu saja supaya orang mau melihat dan juga mau membeli, memakai dari produk-produk tersebut. Contohnya ini, iklan marjan. Manisnya marjan begitu kaya rasa, marjan begitu mewah dan menyegarkan. Slogannya begitu mewah dan menyegarkan. Nah, ini slogan. Kemudian komunikatif ini kan mudah dipahami. Manisnya marjan begitu kaya rasa. Tidak semua orang yang membaca yang bisa berbahasa Indonesia langsung paham. Oh berarti ini marjan manis dan macam-macam rasanya. Pokoknya menarik kalau diminum gitu. Ini ada gambar botol di atas air sirup ya, ini menarik, warnanya juga merah kan, menarik perhatian. Selanjutnya
teks pidato persuasi. Teks pidato persuasif adalah teks yang berisi pengungkapan pikiran dan bentuk dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, dan isinya yaitu untuk mengajak pendengar atau pembaca untuk melakukan satu hal yang diinginkan yang berpidato. Tuh. Ciri-cirinya ini skema teks pidato umum yaitu pembuka, isi, dan penutup ya. Kemudian yang kedua, menggunakan tanda aspek kebahasaan yang bagus, kan biasanya cukup formal. Menggunakan kalimat yang efektif, tidak berbelit-belit, menimbulkan rasa yakin pada pendengar atau pembaca. Diperbolehkan menggunakan peribahasa, kadang menggunakan peribahasa. Bahasa pidato kadang juga menggunakan majas. Kemudian berisi bukti yang jelas, contoh yang jelas agar pendengar dan pembaca menjadi percaya. Jadi diberikan contoh-contoh. Nih, contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bla bla bla. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya, bla bla bla. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiri dari pembuka, isi, dan penutup, dan isinya mengajak ya, dalam hal ini mencari ilmu. Terakhir ya, teks investigasi, teks yang berisi laporan yang berisi berita tentang subjek yang telah diselidiki, namun dengan tetap merahasiakan perkara yang telah diselidiki agar tidak diketahui oleh publik. Jadi diselidiki tapi juga dirahasiakan. Nah, teks investigasi ini terdiri dari dua jenis. Investigasi orisinal merupakan bentuk teks investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula diselidiki oleh jurnalis. Kemudian yang kedua, investigasi interpretasi. Pelaporan interpretatif ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekedar pengungkapan biasa. Jadi kalau yang orisinal itu yang biasa, investigasi biasa. Yang kedua, interpretasi itu juga si jurnalis memberikan penafsiran-penafsiran atas kejadian yang diinvestigasi tersebut. Ciri-ciri dari teks investigasi: terdapat informasi umum, fakta, dan kesimpulan. Informasi ditulis berdasarkan kesimpulan, fakta ditulis berdasarkan hasil penelusuran, dan biasanya dan kemudian tetap dirahasiakan yang diinvestigasi itu. Jadi disamarkan nama pelakunya, tempatnya, dan sebagainya. Ini contohnya biasanya kalau yang di TV-TV itu tentang makanan-makanan yang menggunakan unsur-unsur berbahaya, ya kan? Nah, ini saya contohkan nata de coco. Waspadai nata de coco mengandung pemutih dan boraks. Nata de coco alias sari kelapa banyak diminati sebagai minuman segar, terutama di bulan puasa. Karena tinggi serat dan rendah lemak, sari kelapa baik untuk pencernaan. Namun sebaiknya waspada karena ada sari kelapa dicampur dengan boraks dan pemutih dan sebagainya. Nah, demikian jenis-jenis teks bahasa Indonesia di sekolah dasar. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.